Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Ketua Ta'mir dan beserta jajarannya, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, dan juga anak-anak semuanya, rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai hari yang ke-9 insyaallah kita telah dapat melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Jamaah sekalian, sambil beristirahat, marilah kita melanjutkan kajian atau pembahasan kita, yaitu tentang 4 tanda kesengsaraan yang dapat menghalangi kebahagiaan yang hendak kita raih. Beberapa hari yang lalu kita telah membahas yang pertama, yaitu qaswatul qalbi atau kerasnya hati. Kemudian yang kedua adalah jumudul aini atau keringnya air mata. Yang dimaksud dengan keringnya air mata di sini adalah orang yang tidak pernah meneteskan atau menangis karena menyesali perbuatan dosanya, atau tidak pernah menangis karena takut kepada Allah. Dan ini adalah merupakan dampak dari qaswatul qalbi, hati yang keras. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayatnya di dalam Al-Quran menyebutkan bahwasanya ciri-ciri hamba-hambanya yang soleh, yaitu mereka yang tersungkur, bersujud dan menangis ketika ayat-ayat Allah itu dibacakan. Sebagaimana ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra, cukup panjang dari 107 sampai 109. Cukup di ayat yang 109-nya, yaitu wa ya'khiruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Maka mereka tersungkur di atas wajah mereka sambil menangis, dan bertambah khusyuklah mereka. Ini di dalam surat Al-Isra ayat 109. Kemudian di dalam surat Maryam ayat 58, idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjada wa buqiyya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhan mereka yang Maha Pengasih, mereka tersungkur, bersujud dan menangis. Nah, ini menjadi evaluasi bagi kita semuanya. Apakah kita juga sering mengucurkan atau meneteskan air mata kita karena menyesal akan perbuatan dosa kita di waktu yang lalu? Atau merasa takut dengan adab-adab yang Allah ancam di dalam Al-Quran? Ya, barangkali kita sering nangis, tapi nangisnya bukan alasan karena menyesal dosa, bukan takut kepada Allah, alasan-alasan yang lain. Ya. Karena setiap hari didatangi debt collector, akhirnya nangis. Ya kan? Adik-adik remaja patah hati, nangis. Ya, anak-anak minta baju baru belum dibelikan, nangis. Ya. Nah, bagi kita Bapak Ibu sekalian yang sekarang usianya sudah mungkin di atas 50 ke atas, sudah waktunya kita menata hati.
Jangan terus-menerus hati kita merasa keras atau bahkan merasa tidak berdosa. Dalam hati berkata, "Loh piye aku nangis wong aku ora duwe dosa." Kalau sampai ada di antara kita merasa tidak punya dosa, itu kebangetan. Kebangetan, betul-betul kebangetan. Nyun sewu, panjenengan yang dianugerahi penglihatan. Kalau saya alhamdulillah salah satu sumber dosa ditutup oleh Allah. Ya, tidak lagi punya penglihatan. Panjenengan begitu keluar dari pagar rumah, ya, terpampang di jalan itu, banyak sekali dosa yang bisa didapat. Ya, melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihat. Ini dosa. Nah, ya, adik-adik remaja kalau di masjid kelihatan soleha di kamar sendirian, membukanya hal-hal yang nggak benar, ya kan? Ini dosa juga. Maka atas semua dosa-dosa yang kita lakukan ini selama hayat masih dikandung badan, ayo kita lunakan hati kita. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahanku di waktu yang lalu. Mungkin yang Bapak Ibu dulu adalah seorang pejabat, pedagang, secara tidak sengaja mengambil yang bukan haknya, maka saatnya di bulan Ramadan ini kita hapus, kita mohon untuk dihapus semua dosa-dosa itu. Menangis karena takut kepada Allah. Ini adalah termasuk salah satu keutamaan yang akan didapatkan oleh seseorang di hari pembalasan, di mana sudah tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah. Ar-rijalu dzakarallahu khalian fawadat ainahu, yaitu seorang yang dia ingat kepada Allah dalam kesendiriannya, maka mengucur air matanya. Ya. Karena itu Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, mari kita terus juga untuk belajar, sehingga kita tahu bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca, oh ternyata ini adalah adab, ayat-ayat ancaman, adab yang Allah ancamkan kepada kita, sehingga kita bisa meresapi. Ya. Karena itulah maka Allah menyatakan di dalam surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah mereka orang-orang yang berilmu. Kalau kita ingin meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, tidak ada jalan lain, juga kita harus terus menuntut ilmu sehingga kita paham, ya, tentang agama yang kita yakini kebenarannya ini, Al-Quran yang kita yakini kebenarannya, ya. Sehingga mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini, ya, tema yang saya bawakan adalah bagaimana kita menata hati. Karena apa? Jamaah al-iman ini mungkin sebagian besar, 60 atau 70% adalah orang-orang yang sudah lansia, yang sudah waktunya menata hati, bukan lagi menatap dunia, akan tetapi menatap jalan yang selanjutnya, yaitu ketika kita kelak akan kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ma fi qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidaklah akan melihat rupa dan juga harta yang kalian miliki, akan tetapi Allah itu akan melihat apa yang ada di dalam hati kalian. Di dalam hati kalian, di dalam hati kita ada kesolehan, maka itulah yang akan kita bawa ke hadapan Allah. Namun apabila di dalam hati kita adalah kebusukan, keburukan, maka itu pula yang akan kita bawa menghadap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan masing-masing tentu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah kita lakukan, kita perbuat di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.